Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Yuliono, NIM B11 2020 065 94, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dianuswantoro. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint laporan observasi UMKM Warungan Jasa Mulia yang sudah saya buat. Laporan hasil penelitian Productivity, Forecasting, dan Project Management pada Warung Lamongan Jasa Mulia yang dibuat oleh saya sendiri yang bernama Enggar Yuliono dengan NIM B11 2020 065 94. Profil UMKM. Nama UMKM ini adalah Warung Lamongan Jasa Mulia yang beralamat pada Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kecamatan Ngalian, Kelurahan Wonosari, Semarang Barat, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1999 dan UMKM ini berada pada bidang usaha kuliner khas yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 4 orang. Nah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai tentang productivity atau produktivitas. Apa sih itu produktivitas? Produktivitas itu adalah suatu nilai yang menyatakan bagaimana sebaiknya suatu sumber daya diatur guna mencapai sesuatu yang maksimal. Dan di sini kita bisa lihat data input dan output yang saya gunakan kemarin yang saya observasi di tempat langsung, yaitu tenaga kerja sebanyak 4 orang, 270 jam dengan dengan gaji 1 jamnya yaitu 8.300. Yang kedua ada listrik selama 30 hari, perharinya harganya Rp4.000. Dan untuk pemotongan ayam yaitu sebanyak 12 ekor dengan harga per ekor 30.000, bebek 12 ekor dengan harga per ekor 70.000, cabai rawit 2 kilo dengan harga per kilo 60.000, tomat 4 kilo dengan harga per kilo 12.000, timun 4 kilo dengan harga 8.000 per kilo. Kemudian ada kol 6 kilo dengan harga 12.000 per kilo, bawang merah dengan 3 kg dengan harga 40.000 per kilo, bawang putih 2 kg dengan harga 36.000 per kilo, daun kemangi 1 kg dengan harga 20.000 per kilo. Kemudian ada jeruk peras 3 kilo dengan harga 10.000 per kilo. Ada teh juga 4 biji dengan harga per biji, maksud saya 4 kotak dengan harga per kotak itu Rp3.000. Dan gula 3 kg dengan harga 13.000 per kilo. Minyak goreng 5 liter dengan harga 24.000 per liter. Kemudian ada rempah-rempah 2 kg dengan harga 50.000 per kilo. Ada juga garam 2 pak dengan harga 3.000 per bijinya. 2 pak itu isinya 20. Jadi 3.000 kali 20 yaitu 60.000. Untuk terasinya 1 pak dengan harga 1 paknya itu 15.000. Kemudian ada air membutuhkan 5 galon dengan harga per galonnya itu 25.000. Kemudian gas 3 kg, gas LPG 3 kg membutuhkan sebanyak 3 tabung dengan harga 20.000 per tabung. Kemudian beras dengan membutuhkan 10 kg dengan harga 10.000 per kilo, dengan total keseluruhan yaitu sebanyak 68.471.000 juta. Oke, next. Nah, di sini saya sudah menghitung menggunakan software POM for Windows dengan metode produktivitas single factor. Nah, di sini produktivitas single factornya menunjukkan pada angka menunjukkan angka 0,001265. Berarti produktivitas single factor ini
belum produktif karena belum menyentuh angka 1, bisa dibilang belum sempurna. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada metode productivity multifaktor dengan hasil produktivitas yaitu 0,00042, sama juga belum produktif karena belum menyentuh angka 1. Nah, kesimpulan produktivitas dapat kita lihat produktivitas tenaga kerja di Warung Lamongan Jasa Mulia sebesar 0,001285 porsi per rupiah tenaga kerja, dan produktivitas multifaktornya di Warung Lamongan Jasa Mulia sebesar 0,00042 porsi per rupiah. Dan saran untuk produktivitas ini supaya bisa lebih produktif, yaitu yang semula hanya bekerja selama 9 jam ini ditambah menjadi 12 jam kerja. Yang kedua, meningkatkan jumlah produksi dalam sehari, dan yang ketiga, mencari alternatif bahan-bahan yang lebih murah dan mudah didapat. Oke, untuk selanjutnya adalah forecasting. Apa sih itu forecasting? Forecasting adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang bisa kita sebut future trends, dengan menggunakan data-data historikal dari periode-periode sebelumnya. Kegunaan forecasting sendiri ini adalah untuk memprediksi pola keuangan di masa yang akan datang, kemudian untuk memprediksi juga pertumbuhan bisnis yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan yang terakhir untuk memprediksi berapa banyak bahan baku yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Nah, saya ambil data dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei menggunakan metode moving average 2 bulan. Cara perhitungan secara manual di sebelah kiri atas ini, kita menghitungnya. Kenapa kok di bulan Maret? Karena kita menggunakan moving average 2 bulan, jadi kita menghitung per 2 bulan. Misalnya kita ambil 2530 tambah 2485 dibagi 2, karena moving average-nya 2 bulanan yang menghasilkan 2507,5. Kemudian di bulan April menghasilkan peramalan 2517,5. Yang selanjutnya pada bulan Mei peramalannya yaitu 2614,5, dan pada periode berikutnya diramalkan secara manual, saya hitung sendiri, yaitu sebanyak 2779,5. Kemudian untuk deviasinya pada bulan Maret yaitu 42,5, dan pada bulan April 161,5, pada bulan Mei 265,5, dan total deviasinya yaitu 469,5. Nah, di sebelah kanan sendiri ini ada perhitungan secara software atau secara otomatis menggunakan aplikasi POM for Windows. Nah, bisa kita lihat di sini MAD-nya yaitu sebanyak 156,5, dan hasil next periods-nya yaitu 2779,5. Nah, untuk hasil maksimalnya di bulan berikutnya pada menggunakan metode moving average 2 bulanan itu pasti akan menghasilkan sebanyak 2643 porsi pada Warung Lamongan Jasa Mulia. Nah, kemudian untuk metode moving average 3 bulanan yang saya hitung menggunakan manual di sebelah kiri dan otomatis menggunakan software POM for Windows di sebelah kanan, yang menghasilkan MAD-nya yaitu 233 dan next periods-nya sebanyak 2703, yang menghasilkan jumlah maksimal yaitu 2470 porsi per bulannya, per bulan depan maksudnya, untuk periode berikutnya. Oke, kemudian lanjut lagi pada kesimpulan forecasting.
Kesimpulannya yaitu metode forecasting average per 2 bulanan diprediksi penjualan di bulan Juni 2022 adalah 2.780 porsi, dan metode moving average per 3 bulanan diprediksi penjualan di bulan Juni 2022 adalah 2.703 porsi. Dan saran untuk forecasting adalah pemilik warung harus mengubah sistem jualannya. Semula menargetkan pasar offline, kini pemilik harus bisa berjualan di pasar online juga. Karena pasar online ini banyak penggemar dan sekarang ini sangat digemari oleh kalangan muda. Pemilik warung juga harus mempromosikan secara luas karena adanya teknologi yang maju. Sekarang ini bisa lebih mudah mempromosikan lewat sosmed ataupun banner di pinggir jalan. Oke, yang selanjutnya yaitu project management. Apa itu project management? Project management adalah kegiatan manajemen yang mengolah suatu proyek supaya proyek berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan budget yang sudah disediakan. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kiri ada aktivitas A yaitu persiapan alat dan bahan, yang B memotong ayam dan bebek goreng, yang C merebus ayam dan bebek goreng dengan rempah-rempah, yang D memasak nasi, yang E merebus air dan mencampur dengan teh, yang F menggoreng ayam dan bebek, yang G menggoreng cabai, bawang merah, bawang putih dan tomat untuk proses membuat sambal, yang H mengupas dan membersihkan sayur lalapan, yang I proses pencampuran cabai, bawang merah, bawang putih dan tomat serta rempah-rempah ke dalam layah atau tempat membuat sambal, yang C packing atau plating ayam goreng atau bebek goreng, nasi, sambal dan lalapan. Nah, untuk A sendiri ini adalah waktu tercepat bisa dilaksanakan aktivitas tersebut. Untuk yang M yaitu waktu rata-rata untuk melakukan aktivitas yang sudah saya tampilkan di sebelah sini. Dan untuk yang B yaitu waktu terlama. Nah, untuk simbolnya sendiri yaitu A, AB, C, DE, FG, H, dan I. Nah, di sebelah kanan sendiri yaitu hasil otomatis dari perhitungan software POM for Windows. Nah, di sini kita bisa lihat pada waktu select yang menunjukkan angka 00 ini berarti adalah waktu kritisnya atau waktu yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, sekarang kita coba lihat ke bawahnya lagi yaitu Prudence Graph. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa jalur kritis yang dimiliki oleh Warung Lamongan Jasa Mulia yaitu A, C, E, G, H, I, dan J. Jadi pada jalur ini tidak boleh adanya keterlambatan waktu karena akan menyebabkan kegagalan total, bahkan bisa bangkrut. Kemudian lanjut pada kesimpulan project management. Kesimpulannya yaitu jalur kritis untuk produksi Warung Lamongan Jasa Mulia adalah A, C, E, G, H, I, J. Hal ini dapat diartikan bahwa proses jalur kritis tidak boleh sampai mengalami keterlambatan. Karena apabila proses di jalur kritis mengalami keterlambatan, maka akan berdampak ke seluruh proses produksi dan akan mengalami keterlambatan yang lebih lambat dari jalur kritis. Kemudian untuk saran dari project management yaitu untuk meminimalisir kendala proses yang ada di jalur kritis dan dapat dilakukan dengan cara mempunyai cadangan alat yang digunakan selama produksi yang digunakan untuk berjaga-jaga jika alat yang sedang digunakan mengalami kerusakan supaya tidak adanya keterlambatan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu lampiran dari aktivitas atau kegiatan yang saya ambil pada saat observasi pada Warung Lamongan Jasa Mulia. Di sebelah kiri yaitu ada proses pemotongannya, di sebelah tengah ada proses pengolahannya, dan di sebelah kanan ada suasana UMKM-nya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.